Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang pemilihan jenis di hutan produksi. Kami kelompok 10 beranggotakan Eva Verolina Ber Pangaribuan, Lestari Prilia Sihombing, Lutan Ariel Sihombing, saya sendiri Muhammad Habib Siregar, Resi Obelin Simamora, dan Ervando Prasetya Sembiring. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KPHP Unit 7 Sarolangun. Berikutnya akan dibacakan oleh Resi. Jenis tanaman potensi non-kayu dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KPHP model unit 7 hulu, diantaranya adalah rotan, karet, madu, damar, dan cempedak. Sedangkan potensi jenis tanaman berupa kayu adalah 1 bulian, 2 ramin, 3 jeletung, 4 gaharu, dan 5 meranti. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Eva. Tujuan penanaman. Penggunaan lahan berupa hutan di areal KPHP unit 7 Hulu Sarolangun masih mendominasi. Luasan penggunaan lahan yaitu berupa hutan primer seluas 92.490 hektar atau 72%. Dan hasil hutan berupa kayu yang dimanfaatkan seperti durian, ulin, kayu, celutung, gaharu, dan meranti. Dibacakan oleh Tari. Kemampuan tapak site. Yang pertama, topografi. Dilihat dari peta rupa bumi Indonesia atau RBI, skalanya 1:50.000. Berdasarkan peta kelas lereng Provinsi Jambi dan berdasarkan pengamatan secara umum, kawasan hutan KPHP Unit 7 Hulu mempunyai medan datar sampai dengan bergelombang dengan presentase kelerengan yang bervariasi yang terdiri dari 80% areal bertopografi datar, 0-8%, 10% bertopografi landai, 8-15%, dan 10% areal bertopografi agak curam, 15-25%. Berikutnya akan dibacakan oleh Ervando. 2. Jenis tanah. Pada wilayah KPHP, unit 7 hulu, secara umum termasuk kategori jenis tanah potsolik, kompleks potsolik, platosol, serta kompleks endosol dan platosol. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Lutan. Permasalahan pada KPHP unit 7 hulu di Kabupaten Sarolangun adalah 1. Belum dikembangkannya jenis-jenis tanaman yang bernilai ekonomi tinggi untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraannya dan mendorong kemandirian pengelolaan KPH. Pemilihan jenis di hutan konservasi, yaitu di Taman Nasional Gunung Gede, Parangmo atau TNGP. Jenis tanaman A. Keanekaragaman flora. Keanekaragaman flora di kawasan TNGP diantaranya puspa, rasamala, damar, saninten, hamirung, rotan, lumut, riung anak, edelweiss, walen, merang, kareumbi, jatigi, dan lumut. Selain jenis tersebut di atas, terdapat juga jenis anggrek yang dilindungi diantaranya anggrek tanah bunga merah, anggrek tanah bunga putih, dan anggrek bunga kuning. B. Keanekaragaman fauna. Jenis-jenis satwa langka yang masih dapat dijumpai pada saat ini antara lain primata yaitu owa, surili, lutung, serta pemangsa seperti macan tutul, kucing hutan, kucing akar, dan anjing hutan. Tujuan penanaman. Tujuan pendirian Taman Nasional ini adalah sebagai lokasi konservasi ekosistem serta flora dan fauna yang berada di pegunungan. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki kekayaan yang berlimpah dan juga menjadi habitat berbagai jenis spesies. Pengelolaan hutan lestari. Jenis populasi yang paling terancam keberadaannya di antara primata lainnya adalah populasi surili. Saya ulangi, surili. Faktor penyebab semakin sedikitnya populasi ini, salah satunya adalah kondisi habitat yang tidak lagi sesuai dan sumber pakan yang tidak mencukupi. Hal tersebut mengakibatkan populasi surili memperluas daerah sumber pakannya sehingga sulit untuk dijumpai. Untuk mengatasi masalah kebutuhan pakan yang tidak terpenuhi ini, maka solusi yang paling tepat adalah sebagai berikut. Masyarakat sekitar dan pengunjung seharusnya ikut berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan sikap selama berada di kawasan ekowisata agar tidak mengganggu fauna dalam mencari pakan. Pemilihan jenis di hutan lindung. Jenis tanaman. Di kawasan ini terdapat 352 jenis flora dan 170 jenis fauna yang dilindungi. Keanekaragaman flora. Daya tarik utama dari taman ini adalah bunga raksasa, Rafflesia arnoldi, bunga terbesar di dunia. Flora lainnya yang dapat ditemukan antara lain kueni, sirsak, serikaya, durian, kemiri, kulit kayu manis, dan sebagainya. B. Keanekaragaman fauna. Hutan Raya Bung Hatta termasuk ke dalam sarana konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia. Ada banyak hutan alam yang dilindungi di kawasan ini, di antaranya yaitu kambing hutan, kijang, rusa, tapir, harimau Sumatera, beruk, kera ekor panjang, siamang, rangkong, dan lain sebagainya.
Tujuan pengelolaan. Tujuan dan pengelolaan taman hutan rakyat adalah terbinanya koleksi tumbuhan dan satwa, terjaminnya kelestarian kawasan hutan dan ekosistemnya. Keberadaan dari taman hutan raya memberikan banyak sekali potensi sumber daya alam seperti tumbuhan dan binatang dan dapat menunjang di dalam berbagai proses yaitu penelitian, pendidikan, dan budaya sekitar. Kesimpulan yang bisa diambil dari poin yang di atas. Yang pertama, tujuan Taman Hutan Raya Bung Hatta sebagai kawasan cagar alam primer yang berfungsi melestarikan kelas manusia, perlindungan sumber daya alam sekaligus sebagai tempat rekreasi. Yang kedua, beberapa fauna di kawasan ini hampir mengalami kepunahan diakibatkan oleh perburuan liar, penyempitan habitat, dan aktivitas manusia. Yang ketiga, Hutan Raya Bung Hatta juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi wilayah ekowisata. Wilayah ekowisata merupakan suatu pendekatan pengembangan tempat wisata, namun juga berusaha untuk menjaga kelestarian lingkungan di alam daerah sekitar. Pada praktikum koleksi benih, kami kelompok 10 memilih benih asam jawa atau Tamarindus indica sebagai benih yang akan kami koleksi.
gaharu atau Aquilaria sp. Tipe persemaian gaharu. Tipe persemaian yang tepat untuk jenis gaharu atau Aquilaria sp adalah tipe persemaian permanen atau nursery permanen. Metode persemaian gaharu yang diterapkan atau persemaian permanen atau modern secara tidak langsung memberi petunjuk bahwa persemaian tersebut dapat memproduksi bibitnya, dapat diindikasikan telah berorientasi pada segi kualitas bibit dan bukan pada segi kuantitas bibit yang dihasilkan. Artinya, persemaian yang tepat untuk gaharu adalah tipe permanen. Hal ini dikarenakan tipe permanen lebih terjamin kualitas bibit yang dihasilkan, serta tipe ini telah menggunakan teknologi yang maju. Lain halnya dengan persemaian konvensional, yang mana produksi bibitnya biasanya masih belum berorientasi pada segi kualitas bibit yang dihasilkan, namun masih cenderung berorientasi pada kuantitas. Kelebihan dan kekurangan persemaian permanen. Kelebihannya: A. Kesuburan tanah dapat dipelihara dengan pemupukan. B. Dapat dikerjakan secara mekanis bila dikehendaki. C. Pengawasan dan pemeliharaan lebih efisien dengan staf yang tetap dan terpilih. D. Kekurangan: A. Keadaan ekologi tidak selalu mendekati keadaan yang sebenarnya. B. Ongkos pengangkutan lebih mahal dibandingkan dengan jenis persemaian sementara. C. Membutuhkan biaya untuk investasi lebih tinggi dibandingkan persemaian sementara. Hal ini karena untuk persemaian tetap, biasanya keadaan sarana, misalnya jalan angkutan, bangunan-bangunan di persemaian, dan prasarana, misal peralatan kerja atau angkutan, lebih baik kualitas dan lebih mahal harganya dibanding yang diperlukan persemaian sementara. Jarak tanam. Penanaman ditanam dengan jarak 3 x 3 meter karena jarak paling ideal untuk menanam gaharu adalah 3 x 3 meter. Jadi dengan jarak tanam 3 meter x 3 meter dapat dipakai untuk menanam 1.111 bibit gaharu per hektar. Perhitungan. Diketahui DS sama dengan 100 semai per meter kuadrat, DT sama dengan 500 semai per meter kuadrat, W sama dengan 1 meter, T sama dengan 20%. Luas area penanaman sama dengan 100.000 hektar. Pada jenis gaharu atau Aquilaria microcarpa, jarak tanam sama dengan 3 meter x 3 meter, jumlah benih per kilogram sama dengan 27.000, persen kecambah sama dengan 75,5%, persen jadi sama dengan 80%. Ditanya luas persemaian dan kebutuhan bibit. Luas bedeng sapi yaitu 1.333.200 meter dan luas bedeng tabur yaitu 166.640 meter kuadrat. Dengan luas persemaian yaitu 100/60 dikali luas bedeng tabur ditambah luas bedeng sapi sama dengan 2.666.400 meter kuadrat dengan kebutuhan bibit yaitu A per B dikali C dikali D dengan hasilnya yaitu 8.175. Kick.
honest when you said you missed me. You've played with my pride, making me feel like we had something real, and making you stay shouldn't feel wrong. This is the last time I'll ask you to listen. I've played all my cards. Would you feel a thing if you saw me right now?